Shalom semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah sukacita dan sebuah rasa bahagia bisa menyapa Bapak Ibu sekalian melalui ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Dan kami percaya hari ini kita semua melalui ibadah ini akan menerima berkat yang terbaik melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini adalah pertama kali bergabung bersama dengan kami ingin menyambut Anda dengan ucapan hangat welcome home. Dan kami juga rindu untuk tergabung, terkoneksi bersama dengan Anda melalui sebuah komunitas yang kami namakan Connect Group. Sebab itu jangan ragu-ragu untuk menghubungi nomor handphone yang tertera di layar kaca Anda ini dengan menyertakan nama, alamat, usia, serta nomor handphone yang bisa kami hubungi. Tim pengembalaan kami akan segera menghubungi Anda. Dan jika hari ini kita punya kesempatan untuk memberi, itu adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, termasuk persembahan misi, Anda dapat memberikan persembahan Anda dengan mentransfer ke rekening yang tertera di layar kaca Anda ini, atau dengan men-scan QR Code yang ada. Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa kami ada semua karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kami rindu untuk beribadah, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami dan kami berdoa Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Go! Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. One, two, three, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita rombongan hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rombongan hadir di sini. Yeah, yeah. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus
memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menggali pujian bagimu, sukacita rembuhan di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rembuhan di sini. Sorakan haleluya. Hey, hey. Semuanya sama-sama. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku menggali pujian bagimu, oh, sukacita rembuhan di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rembuhan di sini. Haleluya semuanya. La 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 la. La 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 la. Hey. La 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 la. La 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 la. Di sini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku.
memandang indah wajah-Mu. Ku ingin, oh, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia. Ku ingin, yeah, tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari menyembah Dia. Kami rindu diam dalam bait-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang usia kami. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Oh, mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Oh, lebih baik tinggal 1000 hari dalam pelataran-Mu daripada di tempat lain. Oh, sama-sama nyanyikan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Jesus. I feel Jesus. Oh, we feel you, Jesus, Jesus. In deep place. Oh, yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Let's sing, yes, my soul, yes, my soul does burn within me. Oh, I feel Jesus in this place. Oh, yes, my soul, yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Kami tahu Engkau bersama dengan kami, dan itu yang menenangkan hati kami. Bukan hanya tenang karena ada yang mendampingi, tetapi kami tahu siapa yang bersama dengan kami. Jauh lebih hebat, jauh lebih kuat daripada apapun yang kami sanggup andalkan. Dan terlebih daripada kekuatan dan keperkasaan yang Tuhan miliki, Engkau mengasihi kami, sehingga itu yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Engkau bersama dengan kami hari ini pada saat kami beribadah. Meskipun secara online tidak ada batasan untuk kami menerima jamahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Mari berbicaralah sehingga setiap firman yang dibagikan menjadi benih unggul di dalam hati kami. Kami mau pelihara, kami mau jaga. Sehingga pada saat firman itu bertumbuh, menghasilkan buah, hidup kami menikmati janji firman Tuhan menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang rasanya pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dan mendengar firman Tuhan dibagikan. Sehingga bersama-sama kita mendapat tuntunan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara dengan sebuah tema, dapatkan kembali kekuatan Anda. Dapatkan kembali kekuatan Anda. Karena saya berdoa dan berharap melalui firman Tuhan yang dibagikan, setiap kita yang menjalani hidup ini dengan penuh tantangan, rintangannya masing-masing, tentu saat ini atau waktu ke depan, namanya masalah kita tak pernah bisa duga besar kecilnya. Bisa karena salah kita atau salah orang, masalahnya cepat selesai atau tidak, kita bisa membuat kesimpulan bahwa ada kalanya oleh karena permasalahan yang kita hadapi itu membuat kita lelah. Pada saat kita lelah, kita bisa menyerah, mudah menyerah. Dan saya berharap kalau Anda dalam situasi yang seperti itu saat ini, Anda bisa mendapatkan kembali kekuatan Anda untuk bangkit dan menghadapi setiap tantangan itu lagi. Atau ke depan pada saat Anda menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, tak tahu apa yang harus diperbuat, meskipun belum tahu apa yang menjadi solusi dan arahan hidup, saya ingin menemui Anda dalam keadaan yang bisa dikuatkan di sana. Karena firman Tuhan hari ini bisa menjadi pesan yang Anda pegang. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bagi saya tokoh ini memang luar biasa untuk jadi panutan kita. Jika orang ini dilihat, tentu banyak hal yang menyengsarakan dia hadapi. Tetapi meskipun itu semua dia jalani, dia tidak hanya memilih
untuk tidak bersikap negatif. Dia tidak memilih untuk bersikap negatif. Tidak hanya itu, dia memiliki cara berpikir yang berbeda. Dan dengan cara berpikir yang berbeda, dia menantang kita semua, termasuk jemaat di mana pada waktu itu ia sedang layani, untuk hidup dengan standar hidup yang berbeda. Hidup dengan standar yang lebih baik dari standar orang umum-umumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini bernama Rasul Paulus. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia mengalami tantangan yang tak mudah di penjara. Berbicara soal penjara, tak umumnya kita tidak pernah ke sana. Mungkin ada yang berkunjung karena ada sebuah acara. Atau mungkin Anda yang pernah tinggal di sana oleh karena menjalani sebuah hukuman. Tetapi apapun juga yang Anda bisa ceritakan soal penjara zaman sekarang, ini zaman sekarang. Sedangkan Rasul ini yaitu Paulus hidup zaman dahulu kala. Di mana cara dan level kehidupan hak asasi manusia berbeda pengangkatannya dibanding masa sekarang ini. Bukan hanya Rasul Paulus mengalami penjara, tetapi dia dirajam batu pula. Saudara, orang dirajam batu itu bukan sekedar dilempar. Sebab rajaman batu itu punya tujuan sebagai bentuk hukuman. Karena itu batu yang digunakan pun bukan batu yang lunak. Namanya batu selalu keras. Tetapi bukan hanya keras, tetapi batu yang dilemparkan sekuat tenaga ini tuh tujuannya karena sebagai bentuk penghukuman pasti dilempar begitu kuatnya. Tidak heran orang yang dirajam batu bisa meninggal, termasuk orang Rasul Paulus ini. Bahkan pada saat dia dirajam batu, bukan hanya memar, luka, darah di mana-mana. Orang meninggalkan Rasul Paulus dalam keadaan sekarat karena berpikir dia sudah meninggal, ternyata masih bernyawa. Dia bukan hanya dipenjara dan dirajam, selamat nyawanya tertolong. Oleh karena dalam tanda petik orang berpikir dia sudah mati, ternyata masih bernyawa. Dia mengalami karam kapal, dia mengalami puasa yang secara sengaja maupun tidak, ditinggalkan kawan, rekan dan lain sebagainya. Dia punya beribu alasan untuk mengeluh. Tetapi meskipun dia menemukan begitu banyak alasan untuk mengeluh, sekali lagi dia memilih untuk tidak melakukannya. Cara berpikirnya berbeda dan bahkan dia menantang umat Tuhan lainnya untuk hidup dalam standar yang berbeda. Karena itu dari Rasul Paulus kita akan belajar bagaimana mendapatkan kembali kekuatan di dalam hidup ini. Ada 3 hal yang kita bisa perhatikan untuk mendapatkan kembali kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa membaca dalam kitab Filipi. Filipi merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Paulus pada tahun 62 ataupun 63 Masehi. Sebuah surat yang ditulis pada saat Paulus di penjara. Seperti tadi yang sudah saya singgung, penjara zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Apalagi Paulus seorang tahanan yang cukup diperhitungkan, sangat diperhitungkan, membahayakan bagi negara. Karena itu dipenjara dengan penjagaan yang begitu luar biasa. Tapi dalam situasi yang sangat terbatas dan penuh tekanan, ia menuliskan pesan sehingga jemaat bisa dibangun kekuatannya. Di Filipi pasal 4 ayat yang keempat kita akan simak bersama. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow, orang ini luar biasa. Di penjara dia bisa berkata dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Wow, dia bukan hanya sekedar berbicara tapi menekankan tentang pentingnya sukacita. Karena memang kita tahu orang yang bersukacita sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan. Karena itu bersukacita penting untuk kita perhatikan, jangan abaikan untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup ini. Nah, di dalam versi Alkitab yang terbuka, saya suka terjemahannya, saudara. Ayat yang sama dikatakan, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apa yang menarik bagi saya adalah karena di Alkitab yang terbuka ini menggunakan kata selalu, bukan senantiasa. Bedanya apa?
bedanya kata selalu itu lebih familiar, lebih sehari-hari dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin mengingatkan Anda, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sehingga Anda bisa mendapatkan kembali kekuatan Anda. Bersukacita selalu itu bukan berarti selalu tertawa di dalam setiap keadaan. Setiap waktu kita tertawa. Itu bukanlah arti dari bersukacita di dalam Tuhan. Sebab tidak mungkin atau mustahil jika kita selalu tertawa. Mustahil untuk selalu tersenyum dalam setiap keadaan. Bahkan itu tergolong malah tidak sehat. Karena orang gak mungkin bisa tertawa terus menerus. Alkitab sendiri berkata dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada ragamnya. Karena itu bersukacita dalam Tuhan itu bukan berarti kita selalu tertawa setiap waktu. Nah, paling tidak ada 4 hal ini yang saya mau sampaikan kepada Anda tentang bersukacita di dalam Tuhan. Anda siap? Haleluya. Mari kita mulai. Yang pertama, bersukacita di dalam Tuhan itu berarti meskipun Anda sedih, Anda melamun, Anda meratap, Anda menangis, Anda bisa mengelola hati dan situasi Anda. Sehingga Anda tidak menjadi lemah dan tertindih oleh apa yang Anda alami. Bersukacita di dalam Tuhan itu berarti sekali lagi Anda bisa mengelola hati dan situasi Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa mengelola hati bukan berarti kita instan berhasil. Kalau masalah itu kecil maka kita leluasa untuk mengelolanya dan mengabaikannya karena itu kecil. Tetapi jika sebuah masalah itu besar apalagi datangnya mendadak, belum tentu dalam hitungan jam kita bisa menenangkan dan menguasai hati. Bahkan mungkin butuh berhari-hari. Karena itu yang disebut kehidupan, kita mensyukuri bahwa bersukacita dalam Tuhan itu tidak mengabaikan kesedihan. Tetapi meskipun kita sedih, kita bisa kelola hati kita. Meskipun kita bingung, kita bisa menenangkan pikiran kita. Sehingga meskipun masalah belum selesai, hati kita bisa bangkit berdiri untuk menguasai situasi yang terjadi. Minimal hati kita kuat. Minimal hati kita teduh dan siap. Tahu bagaimana harus menghadapi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan itu bukan tujuan yang ingin kita raih. Melainkan sukacita di dalam Tuhan adalah jalan yang perlu untuk ditempuh hari demi hari. Sukacita itu perlu kita jalani hari demi hari. Karena itu bukan tujuan. Sukacita adalah sarana untuk kita kuat di dalam Tuhan. Kuat. Karena itu saya mendorong Anda hari ini bersukacitalah. Bersyukurlah apapun keadaan Anda. Syukuri. Esok hari putuskan untuk bersukacitalah. Karena esok hari adalah 24 jam yang berbeda dengan hari ini. Lusa putuskanlah untuk tetap bersukacita sebagai jalan yang Anda buat untuk menghadapi tantangan hari itu. Karena hari lusa itu 24 jam yang berbeda dengan kemarin ataupun hari ini. Jadi berbeda, setiap hari adalah 24 jam yang berbeda. Putuskanlah untuk tetap kuat, putuskanlah untuk menjalani bukan dengan mengeluh, tetapi dengan mencari tahu bagaimana mengelola hati dan situasi. Yang ketiga, sukacita itu bukan formalitas. Kita ketawa di tengah persoalan oleh karena takut penilaian orang. Kita takut penilaian orang yang berkata, orang Kristen kok sedih, orang Kristen kok menangis. Kenyataannya jangan perhatikan kata orang, Alkitab sendiri yang berkata ada waktu untuk menangis. Jadi jika Alkitab sendiri, Tuhan sendiri mengakui hidup kita tuh menangis itu ada waktunya. Kenapa bingung dengan penilaian orang? Bahwa sebagai orang Kristen kita
Enggak lumrah kalau menangis. Jangan khawatir, jangan takut apa kata orang. Sebab jika Anda menangis pun, itu manusiawi. Tapi ingat, jangan menangis terus. Jangan bersedih terus. Karena ada waktunya bersedih, tapi ada waktunya menari. Ada batas waktunya untuk segala sesuatu. Ada momen-momennya. Hiduplah dalam momen-momen seperti itu. Setiap momen yang berbeda satu dengan yang lain. Juga kita bersuka cita itu bukan karena mencari pujian orang. Yang berkata, wih hebat ya orang ini. Tetap bisa bersuka cita dan bersyukur dalam berbagai keadaan. Karena kita perlu tahu dan menyadari orang yang memuji itu bisa dilakukan di pagi hari. Tapi sore hari orang yang sama bisa memaki kita. Artinya manusia itu bisa mudah berubah. Kalau kita mencari pujian daripada manusia, kita bisa kecewa Bapak Ibu Saudara. Karena itu jika kita bersuka cita dalam segala hal di dalam Tuhan, itu bukan berarti karena kita mencari pujian manusia. Tetapi karena kita melakukan perintah Tuhan, kita rindu hidup kita berkenan kepada yang mulia. Pada beliau Tuhan kita. Karena penilaian Tuhan itu meneliti hati kita yang terdalam. Sehingga pada saat Tuhan menilai engkau hambaku yang baik dan setia. Maka kita tahu pujian itu sebagai pujian yang bukan mudah berubah pagi ataupun sore. Karena Tuhan melihat segala ke dalam hati kita. Maka pada saat Tuhan memuji, itu realita yang luar biasa kita jalani sebagai pelaku firman Tuhan. Dan kita bersyukur sebagai pelaku, Tuhan memuji kita, bukan manusia. Karena bukan formalitas yang kita jalani. Yang keempat, bersukacita itu, ini luar biasa saudara. Sukacita itu dapat berkembang menjadi lebih kuat. Sukacita itu dapat berkembang menjadi kuat. Kapan? Yaitu pada saat Anda tahu apa yang tetap Anda dapat lakukan di masa sukar. Jadi sukacita dapat berkembang itu bukan tanpa alasan. Sukacita hanya dapat berkembang di dalam kehidupan kita dan mengalahkan tekanan yang menghimpit saat kita tetap bisa menemukan alasan untuk kita tetap bersukacita meskipun di tengah kesukaran. Saya beri contoh sebuah cerita. Suatu kali ada seorang anak usia 8 tahun, ayahnya sering mengajak anak tersebut pergi bermain bola. Kali itu papanya mengajak dan memasukkan dia ke sebuah klub bola dan dia rajin berlatih di sana. Tiba waktunya untuk pertandingan itu dijalani. Pertandingan perdananya anak ini. Sebagai anak yang bersemangat suka sepak bola, dia berlari, mengejar bola, menggiring bola. Dan sampai satu kali ternyata pada saat dia menggiring bola, lawannya sliding dia. Kakinya terkena dari kaki lawannya. Dia kehilangan keseimbangan, mencoba untuk seimbangkan diri, ternyata gagal. Singkat cerita dia terjatuh. Pada saat jatuh ternyata benturan cukup kuat sehingga lengan kanannya patah. Pada saat kejadian itu dialami, dia ditarik mundur dari pertandingan. Lalu dibawa ke dokter. Singkat cerita vonis dokter membuat dia bukan hanya kehilangan pertandingan perdananya, tetapi dia kehilangan semua pertandingan selanjutnya. Karena dokter berkata selama 6 minggu tangan kanan anak ini harus dirawat. Jadi dia tidak bisa mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada pula. Hari demi hari dia bersedih, dia jengkel, dia marah. Orang tuanya memberi nasihat, masukan. Kadang bisa diterima, kadang enggak. Tapi omelan, keluhan selalu diberikan sebagai bentuk kemarahan dia kepada situasi maupun kepada orang yang mensliding dia. Sampai suatu kali ayahnya berkata, sudah yuk ikut sama papa, kita mau ngobrol. Kamu sekarang lihat, yuk apa yang kamu bisa tetap lakukan meskipun hanya dengan satu tangan, yaitu tangan kiri. Coba deh kamu catat. Anaknya berkata, enggak mau ah, papa aja yang catat. Emang enak menulis pakai tangan kiri, susah pak. Papa aja yang catat, aku yang sebutin. Oke. Papa yang catat, kamu yang sebutkan apa yang tetap bisa kamu lakukan meskipun dengan satu tangan, yaitu tangan kiri. Siap? Oke Pak. Mulailah anak ini menyebutkan. Yang pertama, aku masih bisa lari Pak meskipun dengan tangan kanan yang patah. Aku juga bisa mendaki Pak. Aku bisa ke bioskop. Aku bisa sit up.
Aku bisa olahraga. Aku masih bisa merapikan tempat tidur. Aku masih bisa main game. Aku bisa masih nonton TV, makan popcorn, dan lain sebagainya. Jawaban pertama, penuh dengan keluhan. Jawaban kedua, menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, tanpa anak ini sadari, ternyata 35 jawaban sudah ia beri. Dia tidak menghitung lagi. Setelah selesai baru dihitung. Tetapi di tengah-tengah dia berkata, Pak, stop. Sudah gak usah tulis lagi, Pak. Aku tahu ternyata aku bisa melakukan banyak hal meskipun dengan satu tangan aja. Aku mau beritahu mama, karena selama ini aku juga ngeluh bukan hanya ke papa, ke mama juga. Aku mau beritahu mama, aku masih bisa melakukan banyak hal, Pak. Dan singkat cerita, tangan kanannya tetap harus melewati 6 minggu. Tetapi 6 minggu yang dijalani sudah menjadi hari-hari yang berbeda. Oleh karena dia menemukan tetap ada hal-hal yang tetap ia bisa lakukan meskipun di tengah kesukaran. Sukacitanya berkembang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengingatkan Anda. Anak ini usia 8 tahun, sebagai anak usia 8 tahun tentu pikirannya masih terbatas dan karena dia masih kecil. Setiap kita adalah orang yang dewasa. Apa yang menjadi masa sukar Anda hari ini? Apa yang menjadi keluhan Anda hari ini? Dapatkah Anda hari ini mengambil waktu? Bukan hanya mengeluh untuk situasi Anda hari ini tidak bisa berbuat ini, tidak bisa berbuat itu. Saya ajak Anda coba kesampingkan untuk sementara waktu apa yang tidak bisa Anda lakukan. Lalu tulislah apa yang Anda bisa tetap lakukan di tengah kesukaran itu. Satu demi satu tuliskan. Jangan berhenti sampai Anda memang sudah tak tahu lagi apa yang Anda bisa lakukan di tengah kesukaran. Karena itu jika jawabannya lebih dari 100, lebih dari 200, kalau sudah 300 pun Anda masih bisa menemukan di otak Anda, di pikiran Anda apa yang dapat Anda lakukan meskipun di tengah kesukaran, terus tulis. Sampai habis. Sampai pikiran Anda tak tahu lagi menuliskan apa yang tetap Anda bisa lakukan di tengah kesukaran. Jangan berhenti di tengah jalan. Mengapa saudara saya menekankan ini jangan berhenti di tengah jalan? Karena kita itu bisa berpikiran negatif. Dan pikiran negatif di benak kita itu akan punya ruang untuk berkembang jika tidak dibungkam. Dengan cara apa kita membungkam pikirannya kita yang negatif? Yaitu dengan cara menuliskan apa yang tetap kita bisa lakukan di masa sukar. Kalau kita masih bisa menuliskan sampai 1000 jawaban, tuliskanlah itu. Sehingga pikiran negatif tidak ada punya ruang untuk, ya kan, kamu masih gak bisa begini dan lain sebagainya. Dengan Anda menuliskan sebanyak mungkin, Anda akan tahu sukacita Anda berkembang dan semakin cukup untuk menutup situasi yang Anda keluhkan. Itu yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita mendapatkan kembali kekuatan di dalam Tuhan. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan dan perintahnya. Karena tuntunan Tuhan itu tidak menyesatkan. Firman-Nya itu tidak menyesatkan kita. Firman-Nya itu menuntun kita ke jalan yang benar meskipun kita bergumul, masuk akal enggak ya? Bisa dipercaya enggak ya? Kita akan sulit percaya kepada perintah Tuhan itu tidak menyesatkan. Kita sulit percaya bahwa perintah Tuhan tidak mempermalukan kita jika kita tidak percaya kepada pribadi yang memberi perintah tersebut. Kita akan percaya kepada perkataan orang jika kita percaya pribadi orang tersebut. Karena itu, untuk kita bisa percaya kepada perintah Tuhan, kita perlu percaya terlebih dahulu pada karakter Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Dan dalam kebaikannya, kesetiaannya, Tuhan itu bukan seperti manusia yang bisa berubah. Tuhan itu dulu
sekarang, dan selamanya tetap sama. Bahkan firman-Nya berkata di dalam Tuhan itu tidak ada bayangan oleh karena pergeseran. Karena posisi Tuhan dan kesetiaannya, karakternya itu tetap di tempat yang sama. Gak bergeser. Jika Tuhan itu setia, dulu, sekarang, dan selamanya, jangan engkau ragu kalau Tuhan meninggalkanmu. Tuhan itu setia. Saya beri ilustrasi ya saudara. Saya punya 2 anak, masih kecil. Tetapi pada saat usia mereka lebih kecil lagi, pada waktu momen saya belajar mengajar mereka mandi sendiri, mengajar mereka cuci rambut sendiri. Saya seperti kita semua yang memperhatikan anak-anak kecil itu kalau cuci rambut, keramas, mereka berjuang pada waktu harus menutup mata. Karena mereka berpikir pada saat menutup mata, itu berarti tidak ada siapa-siapa di sekitarnya dan takut. Oleh karena itu anak saya pada saat cuci rambutnya, saya membersihkan dari shampoo yang ada. Kadang teriak, Daddy cepet. Takut. Kenapa takut? Karena pada waktu tutup mata, tak melihat siapa-siapa, dia merasa maka semua yang di sekitarnya juga tidak ada. Termasuk saya, papanya. Saya perlu menyampaikan ke dia, namanya Justin. Justin, kalau kamu takut, pada waktu tutup mata, pegang tangan Daddy. Kamu ngerasa tangannya Daddy? Ya, oke. Kalau ada tangannya Daddy, berarti ada Daddy-nya enggak? Ada. Kalau Daddy ada di sini, berarti Daddy pergi enggak? Enggak. Ya sudah, kalau Daddy bersama dengan kamu waktu bersihkan rambutmu, meskipun kamu tutup mata, kamu harus yakin bahwa Daddy di sini. Oke Daddy. Seiring berjalannya waktu, dia bertumbuh. Dengan bertumbuh, dia menjadi tahu bahwa apa yang saya katakan itu bisa dipegang. Karena kenyataannya saya mengatakan yang benar. Bahwa saya ada bersama dengan dia. Saudara, jika Anda sulit untuk percaya kepada perintah Tuhan, karena Anda masih ragu kepada pribadinya, saya mendorong Anda. Yang pertama, saya dorong Anda, mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti anak saya bertumbuh secara usia, akhirnya pengertiannya bertambah, dan mengerti bahwa apa yang saya katakan itu tidak menyesatkan dia, tidak menipu dia. Dia jadi aman pada saat cuci rambutnya dan menutup mata. Karena itu saya dorong Anda, mari bertumbuh secara iman di dalam Tuhan. Karena pada saat kita bertumbuh, kita menjadi tahu bahwa Tuhan itu seperti yang dikatakan. Kalau Tuhan berkata, aku ada di sini, aku Allah Immanuel, maka itulah kebenarannya. Kita menjadi tidak ragu lagi. Dan yang kedua, selain bertumbuhlah di dalam Tuhan, di dalam mengenal Dia, saya dorong Anda, carilah Tuhan. Ambillah waktu mencari Tuhan pada saat Anda gelap sekitar Anda, gak tahu harus berbuat apa. Carilah Dia. Masalah bisa membuat kita dan dunia sekitar kita gelap semua. Tetapi Tuhan itu terang dunia. Di mana ada Tuhan, pasti ada terang, ada tuntunan. Karena itu carilah waktu untuk lebih banyak berdoa. Carilah waktu untuk lebih banyak mencari wajahnya. Salah satu hamba Tuhan yang melalui kehidupannya, saya belajar tentang mencari Tuhan adalah Pastor Fuji. Pada saat saya mengenal beliau di awal-awal proses pengenalan kami tahun 2003. Sebagai seorang single dan single, kami satu rumah karena satu sekret dalam perintisan salah satu gereja Mawar Sharon pada waktu itu di Manado. Saya melihat bagaimana sebagai gembala, beliau itu mencari Tuhan. Kami tinggal dan di tempat kami tinggal terkadang ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan melalui kami. Sehingga orang berkata, ini orang Kristen apaan sih? Dan ada orang yang melempar batu dan lain sebagainya. Sebagai seorang muda, beliau memimpin kami dengan tantangan yang ada. Situasi tidak selalu mudah. Belum termasuk pergumulan pribadi beliau dan masalah yang beliau hadapi. Yang saya ceritakan hanya dari segi pelayanan. Tetapi dalam tantangan yang beliau miliki, saya memperhatikan dan melihat ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu
beliau itu masuk kamar, berdoa. Selesai berdoa keluar kamar, beraktivitas sebentar, masuk kamar lagi, berdoa lagi. Saya lama-kelamaan menyadari bahwa kok beda ya. Sampai satu titik, oh bagi saya secara pribadi mencari Tuhan itu seperti apa? Saya dapat gambaran dari beliau. Oh, dan itu yang saya praktekkan. Pada saat saya dalam pergumulan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tetap harus bertumbuh secara iman, secara pribadi kepada Dia. Tetapi ada momen yang saya tahu saya perlu terus menambahkan waktu mencari Tuhan. Saya ambil waktu berdoa. Atau berdoa supaya iman saya dikuatkan, diteguhkan. Ada momen waktu berdoa itu berhenti. Saya beraktivitas. Tetapi saya putuskan untuk masuk kamar kembali. Atau ruang doa kembali. Untuk berdoa lagi. Sampai saya tahu ada rema yang Tuhan beri menguatkan saya. Saya tahu ada janji Tuhan yang saya terima menguatkan saya. Sehingga dalam mencari Tuhan, saya bersyukur Dia memberi diri untuk ditemui. Kabar baiknya adalah bukan hanya saya anak Tuhan. Anda pun anak Tuhan. Karena itu mari untuk mendapatkan kembali kekuatan kita untuk menjalani hidup ini, percaya kepada Tuhan dan perintahnya. Jika itu masih sulit, dua hal yang saya bagikan. Yang pertama, yuk bertumbuh dalam iman. Yang kedua, cari wajahnya. Dia pasti memberi diri untuk ditemui. Sebab kita adalah anak-anaknya. Amin. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan untuk kita mendapatkan kekuatan kembali dalam hidup ini adalah hidupi pikiran Tuhan. Katakan bersama-sama, hidupi pikiran Tuhan. Nah, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata seperti ini saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, pikirkanlah semuanya itu. Kata semua itu kan menunjukkan berarti banyak hal yang harus kita pikirkan, kita taruh di pikiran kita. Karena itu perintah Tuhan. Dan ternyata bukan cuma 1-2 poin saudara. Tapi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan patut dipuji. Semua poin itu pikirkanlah. Wah Pak, poinnya banyak. Mikirin sebanyak itu enggak gampang. Mungkinkah kita memikirkan hal yang seperti ini? Saya mau berkata kepada Anda, sangat mungkin. Ini adalah pikiran Tuhan untuk kehidupan kita. Loh, Allah itu memang kudus. Tidak ada kejahatan, tidak ada rancangan kecelakaan dari pihak Tuhan untuk kita semua. Karena itu untuk memikirkan semua yang indah ini, oh itu sangat mungkin dari pihak Allah. Bagaimana dengan pihak kita sebagai orang berdosa? Mungkinkah kita sama berjalan dalam satu pikiran dengan Allah ini? Saya mau mengingatkan dan berkata pada Anda sangat mungkin untuk memiliki pikiran Tuhan ini. Kenapa? Sebab kalau tidak mungkin, tak mungkin dituliskan untuk kita kerjakan. Jika Tuhan itu menuliskan lewat Paulus dan mengajar untuk kita hidup dalam pemikiran yang seperti ini, berarti sangat mungkin kita memiliki pikiran Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Meskipun banyak poinnya Pak, betul meskipun banyak poinnya. Nah karena itu untuk mensederhanakan, mengaplikasikan, menghidupi pikiran Allah, saya ingin kita bisa melihat dalam versi yang lain dari ayat yang sama. Nanti saya akan kategorikan ya saudara. Yang pertama Filipi pasal 4 ayat 8 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan akhirnya saudara-saudara isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Garis bawahi kata isilah pikiranmu. Wow,
buat kita jadi jelas ya saudara. Jadi aplikasi yang pertama yang kita perlu lakukan untuk menghidupi pikiran Tuhan. Sehingga kekuatan kembali kita terima dalam hidup ini adalah dengan cara isilah pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai. Tetapi ternyata bukan hanya mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik, hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang indah, murni indah dan yang menyenangkan. Sekarang garis bawahi kata arahkanlah pikiranmu. Jadi dengan kata lain, menghidupi firman Tuhan, menghidupi pikiran Tuhan, yang pertama, aplikasinya adalah mari isi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai. Yang kedua saudara, arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang bernilai. Itu aplikasinya. Nah lebih jauh mari kita bicarakan satu-satu. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai. Mari kita buka Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dalam versi Modified Indonesian Literal Translation dikatakan seperti ini. Sehingga lebih jelas bagi kita. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi biarlah kamu diubah. Katakan bersama-sama, saya diubah. Tetapi biarlah saya diubah, Anda diubah. Hidup kita diubah. Hidup kita tuh bisa berubah saudara. Dan hidup kita diubah oleh apa? Inilah pengubah kehidupan kita. Tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu. Sehingga agar kamu membuktikan apa itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang kita bisa tarik sebuah kesimpulan adalah kehidupan pembaharuan yang terjadi di dalam pikiran kita itu pun akan mempengaruhi pembaharuan yang ada dalam hidup ini. Jika pikiran kita berubah, hidup kita akan berubah. Tetapi jika pikiran kita tetap, maka hidup kita akan tetap sama pula. Nah ini masalahnya saudara. Kenapa? Karena sebuah penelitian menyampaikan bahwa manusia dalam setiap hari itu memikirkan 50.000 pemikiran. Setiap kita, setiap hari itu memikirkan 50.000. Entah itu pikiran negatif maupun positif, rata-rata 50.000. Belum termasuk orang yang biasanya overthinking. Sehingga mereka memikirkan lebih daripada 50.000. Nah, bad newsnya adalah 90% dari pikiran kita tersebut, artinya 45.000 pikiran kita hari ini, ternyata adalah sesuatu yang kita pikirkan kemarin. Atau yang kita pikirkan kemarin lusa. Dengan kata lain, jika kehidupan kita itu tidak diisi dengan hal-hal yang bernilai, tetapi kita tidak mengisi dengan apa-apa, maka hidup pikiran kita akan tetap sama, berputar-putar di area yang sama. Dan jika pikiran kita berputar-putar di dalam area yang sama, jangan heran hidup kita juga akan berputar-putar di area yang sama pula. Karena itu saya mau mengajak Anda untuk menyadari apa yang Anda pikirkan selama ini. Apa yang menjadi isi pikiran Anda selama ini. Sebab itu akan menentukan hidup Anda akan seperti apa. Jika Anda menjadi orang yang berkata, Pak, saya rindu masa depan saya jauh lebih baik daripada hari ini. Saya ulangi, jika Anda berkata, Bapak,
saudara rindu masa depan Anda jauh lebih baik dari hari ini, itu berarti Anda harus menyadari cara berpikir dan apa yang Anda isi di pikiran itu harus jauh berbeda dengan apa yang Anda isi selama ini. Jika Anda berkata, Pak, saya sudah puas dengan hidup yang saya jalani. Saya hanya cuma menginginkan sedikit lebih baik kehidupan yang saya jalani di masa depan. Jika Anda hanya ingin sedikit berubah dari kehidupan yang Anda jalani hari ini, maka sedikit pula lah Anda berubah cara berpikir dan apa yang Anda isi dalam benak saudara. Karena apa yang Anda isi dalam pikiran Anda, suatu hari yang Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai berupa tindakan. Masa depan tidak selamanya akan ada di depan. Waktunya akan tiba di mana kita menyebut masa depan itu menjadi masa sekarang. Banyak orang menginginkan masa depan yang jauh lebih baik dari hari ini. Tetapi hari ini dia tidak mengubah apa-apa yang menjadi isi dalam pikirannya. Tidak heran pada saat masa depan itu tiba, dia berkata, memang ini nasibku, aku tidak bisa berubah apa-apa. Saya tak punya kemampuan apa-apa, ini takdir saya untuk kondisinya selalu sama. Saya mau mengatakan pada Anda, itu bukan nasib. Tetapi karena Anda tidak menabur apa-apa, maka Anda tidak menuai apa-apa. Selain angan-angan dan angan saja. Tidak cukup kita berkata ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Karena kita perlu mengambil tindakan setelah menginginkan yang baik itu. Dengan cara apa? Mengisinya dengan hal-hal yang bernilai di hidup kita. Dan saya mau berkata kepada Anda, materi yang kita masukkan kepada pikiran itu mempengaruhi kehidupan yang kita bangun dan jalani. Pastikan firman Tuhan, Alkitab ini mengisi hidup Anda. Mengisi pikiran Anda. Sebab pada saat yang benar ini mengisi kehidupan Anda. Maka paling tidak deh kita lihat. Kalau Anda membuka Amsal pasal pertama sampai pasal yang ke-8. Anda membacanya. Maka Anda akan menemukan sebuah kesimpulan yang Salomo berikan kepada kita. Dari pasal-pasal itu kita bisa menemukan dua jenis orang. Yang pertama, orang yang memperhatikan nasihat, memperhatikan hikmat, memperhatikan kritikan, memperhatikan perbaikan. Orang ini artinya pada saat diberi isi yang baik, dalam pikirannya dia tidak menolak. Karena dia tidak menolak yang baik yang dia terima, meskipun tidak menyenangkan, hasilnya adalah dia bisa tetap memiliki masalah, tetapi dia tidak kebingungan terlalu lama. Sebab ada kebijaksanaan yang melekat yang ia terima dalam hidupnya. Sehingga dia tahu harus berbuat apa di tengah jalan buntu atau pintu yang tertutup. Dia tahu. Kalau dia tidak tahu, dia bisa tahu tanya kepada siapa. Dia bisa tahu harus berdiskusi dengan siapa. Dia tahu harus kapan waktu bicara, kapan waktu diam. Kenapa? Karena ada hikmat yang mengisi dirinya. Ada nasihat yang mengisi dirinya. Tetapi hal kategori kedua, orang yang mengabaikan hikmat, orang yang memandang remeh nasihat, orang yang berkata, ngomong gampang Pak, memberi nasihat gampang, tapi Bapak tidak tahu apa yang saya jalani. Teorinya mudah, tetapi menjalaninya susah. Ya saudara memang dari dulu sampai sekarang seterusnya sampai kiamat juga, ngomong tuh lebih mudah daripada menjalaninya. Tetapi orang itu berbicara memberikan nasihat, jangan Anda tolak. Pada saat Anda menolaknya, Anda menolak yang baik untuk diisi dalam pikiran Anda. Sehingga pada saat Anda menolaknya, tidak heran pada saat jalan buntu Anda terima, Anda diam saja. Jalan terbuka, itu pun Anda bisa katakan, nggak mungkin lah. Solusinya begini, Anda berkata enggak lah, itu membual itu orang. Meskipun ada pintu terbuka di mana-mana dan tidak ada halangan untuk Anda menyelesaikan sebuah masalah. Karena Anda berkata, karena Anda tidak ada input di dalam pikiran Anda yang baik. Dari orang-orang yang Anda perhatikan. Akhirnya Anda tolak juga. Pintu terbuka pun Anda tutup pula. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat ke-16 dan ke-17 berkata. Segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tuh perlu bersyukur sekali punya Bapa di surga. Punya Tuhan Yesus yang menuntun kita. Roh Kudusnya menerangi jalan-jalan pikiran kita. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, hidup kita tuh diajar. Kita dituntun. Meskipun tak sempurna, tak jadi soal. Karena pada saat kita melakukan hidup dan menjalaninya dan bertemu dengan kesalahan, Alkitab yang akan memberitahu kita bagian mana yang salah. Bukan hanya diberitahu bagian mana yang salah, kita diberitahu juga bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Supaya sebagai anak Tuhan kita hidup di dalam kebenaran. Dalam kebenaran, wow. Bagi saya ayat ini begitu indah. Karena begitu baik, besar kasih Allah bagi kita semua. Ayat yang ke-17 perhatikan. Dengan demikian, dengan semua tuntunan dan jalan hidup yang kita jalani menurut firman Tuhan, kita perlu sadar bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika benih itu baik, benih dari sebuah tanaman itu baik, tidak heran hasil buahnya juga akan baik. Dari hati orang yang baik pasti keluar juga perbuatan-perbuatan yang baik. Tahukah Anda bahwa kita semua ini juga ciptaan Tuhan yang Tuhan desain begitu baik. Tuhan tuh menciptakan kita dengan sangat baik. Kalau Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik, kita tuh tidak kebetulan ada di tempat ini. Kita ada di muka bumi bukan hanya karena orang tua menginginkan kita, tetapi karena surga merestui kita ada di sini. Kalau Tuhan tidak merestui kita ada di tempat ini, hasil yang akan lahir sebagai janin dan bayi, dari janin menjadi bayi, itu bukan kita. Tetapi jika hari ini kita yang ada, itu berarti kita itu produk surga yang Tuhan restui untuk ada. Dan jika kita produk surga, maka bukan hanya nilai kita baik, apa yang kita bisa lakukan juga baik pula. Tetapi Pak, bagaimana kenyataannya saya tidak baik hari ini, apa yang saya lakukan juga tidak baik. Saya mau mengajak Anda untuk kembali seturut dengan kodrat kita itu. Supaya kembali sesuai dengan kodrat kita, lakukan ini. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai lagi. Perhatikan lagi. Nah, berikut ini saya mau berikan contoh kepada Anda 2 macam pemikiran. 1, pikiran yang menghasilkan kelemahan, yang tidak tepat, yang tidak pas, tidak seharusnya. Saya hanya menampilkan kepada Anda itu cuma sedikit, hanya 15 catatan. Anda mungkin bisa menuliskannya lebih banyak. Tidak menjadi soal. Pikiran ini pada saat saya mempresentasikan mungkin Anda bisa ambil waktu untuk mengingat di waktu Anda sendiri. Mungkin kata-kata ini memang muncul dalam hati Anda. Yang pertama, saya tak akan pernah bahagia lagi. Oh, sedih ya saudara. Pikiran ini melemahkan Anda sekali. Tidak akan pernah bahagia lagi. Saya rasa tidak demikian. Tapi jika Anda ini memframe hidup Anda tidak akan pernah bahagia lagi, maka sebetulnya meskipun ada jalan menuju bahagia, Anda tidak akan pernah di sana. Jika Anda akhirnya bisa tersenyum dan bahagia, Anda berkata, aduh sebetulnya ini bukan bahagianku. Sayang sekali pikiran yang seperti ini. Yang kedua, mungkin ini tak akan berhasil. Segala sesuatu itu bisa berhasil dan tidak. Tetapi jika belum apa-apa Anda berkata tidak mungkin, maka Anda tidak akan kaget jika sesuatu itu tidak berhasil. Lalu Anda berkata, ya memang kan dari sejak awal saya sudah katakan gak mungkin berhasil kan. Ya iyalah, karena Anda sejak awal tidak bersungguh hati melakukannya. Saya tak pantas menerima. Saya selalu tak mempunyai kriteria yang dicari. Anda merasa kalau Anda yang tidak dipilih, ya sudah wajar Anda bukan siapa-siapa.
Atau pikiran yang berkata, saya benci hidup ini. Saya memang tidak kreatif. Setiap orang tuh kreativitasnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Makanya dunia ini disebut unik. Kalau kita selalu ingin melihat yang di atas langit, ya kita akan menemukan langit. Tetapi kita perlu sadar bahwa bukan hanya langit di atas yang perlu lihat. Di bumi pun ada inti bumi. Kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita, selalu akan ketemu dengan kekurangannya. Ada orang-orang di bawah kita pula yang perlu kita sadari bahwa dengan melihat mereka, kita bisa melihat, kita perlu mensyukuri diri. Bersyukur kepada Tuhan ada yang baik yang kita tetap miliki. Jadi kalau kita membandingkan kreativitas kita dengan orang lain juga bisa kurang terus yang kita lihat. Saya tidak mampu, ini memang nasibku. Tidak ada yang baik yang pernah terjadi padaku. Tidak ada orang yang mau menghargai saya. Keadaannya tak berpengharapan. Mengenaskan sekali. Selalu saja seperti itu. Frame-frame-nya itu menyedihkan saudara. Saya sudah lelah. Lelah itu sudah pasti setiap orang bisa mengalaminya. Tetapi jangan berakhir di sana dong. Gali kubur, nisan ditancapkan, sudah berakhir hidup Anda. Meskipun nafas sebetulnya masih Anda hembuskan. Anda mengakhiri hidup Anda sendiri. Padahal masih banyak peluang yang Anda bisa lakukan sebetulnya. Saya tidak seperti dia, sudah berakhir. Gak enak ya saudara, pikiran-pikiran yang seperti ini ya. Sekarang kita lihat yuk, bandingkan kon dengan pemikiran yang menghasilkan kekuatan. Jika kita isi pikiran kita dengan yang menghasilkan kekuatan ini, coba Anda rasakan bedanya bagaimana. Yang pertama, saya mengharapkan yang baik. Dan itu sudah mulai kelihatan. Wow, menyenangkan ya saudara. Kita mengharapkan yang baik, tapi ternyata harapan kita tuh jadi realita. Wow, menyenangkan, antusias ya. Saya bisa. Segala yang kuperlukan sudah tersedia. Bersama Kristus pasti bisa. Saya dapat memperbaiki keadaan ini. Saya siap untuk terobosan selanjutnya. Saya dikasihi. Saya penting dan berharga. Hari demi hari pernikahan kami makin kuat. Wow, menyenangkan ya saudara. Bersama Kristus masa depan saya tambah baik. Saya sedang membuat kemajuan. Saya adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Saya memiliki peluang baru. Ya, pasti mungkin. Waktu Tuhan memang yang terbaik. Wow, beda ya rasanya ya saudara. Saya membacakan ini aja semangat hati saya. Karena apa yang saya bacakan itu bukti apa yang saya isi dalam pikiran Anda, pikiran saya. Itu menentukan apakah kita mendapat kekuatan atau kelemahan. Ini hanya saya bacakan saja. Apakah Anda merasakan yang sama? Saya mengadakan sebuah survei. Pada saat saya membandingkan orang mendengar yang pertama dan kedua, hasilnya selalu saya temukan orang yang mendengar perkataan yang membangkitkan kekuatan itu mendapatkan kekuatan. Dan saya mau berkata kepada Anda, jika secara perasaan Anda dibangkitkan, jangan berhenti di sana. Dari perasaan itu, saya dorong, lanjutkan. Jika dapatkah Anda membayangkan jika setiap hari Anda memikirkan yang baik untuk kehidupan Anda. Memikirkan hal yang bernilai dalam hidup Anda. Dan Anda 24 jam selama pikiran itu masih bergerak. Anda terus memikirkan bukan positive thinking. Sumber 15 itu saya dari sini juga. Jika Anda memikirkan yang bernilai dan yang benar. Day by day. And all day you thinking about it. Engkau memikirkannya. Wow, betapa hidup Anda tak akan pernah sama. Sebab apa yang Anda isi yaitu hal-hal bernilai dalam kehidupan Anda akan mengubah. Bukan hanya hari ini, tapi seterusnya. Saudara, setiap saat adalah awal yang baru. Dan hari ini jika saat itu tiba, berubahlah. Mulai dari sekarang, mengisi pikiran Anda. Dari yang salah Anda pikirkan, mulai dengan mengisi hal-hal yang bernilai di sini dan di sini. Pikiran yang benar adalah sebuah pilihan yang harus kita buat
day by day and all day. Pada saat kita melakukannya, saya mengajak Anda sebetulnya untuk jadi pengurus yang setia dari kehidupan mental kita. Jadilah pengurus yang setia dari kehidupan mental Anda setiap hari demi hari. Karena pada saat Anda didapati setia, Anda akan melihat yang indah yang tertulis di sana akan jadi milik Anda. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan hidupi pikiran Tuhan? Yang kedua adalah mengarahkan pikiran Anda. Arahkan pikiran Anda kepada hal-hal yang bernilai. Apa maksudnya? Saya dorong Anda arahkan lampu sorot kehidupan Anda pada hal-hal yang benar. Jangan salah fokus dalam kehidupan ini. Saudara, saya buka dapur ya. Saya ada di sebuah panggung. Kalau Anda perhatikan, jika gereja kita mengadakan sebuah perform, creative ministry, ada momennya perpentasan drama yang disajikan untuk menjadi berkat, menjadi kekuatan penghiburan bagi kita. Saya contohkan seandainya waktu itu perform pertunjukan sedang diperagakan di sebelah kanan panggung. Disinilah orang beradegan drama dan lampu sorot ditujukan kepada mereka. Saat itu sedang dilakukan, yang terjadi kita bisa melihat perform tersebut, tersenyum, tertawa, bahagia atau menangis, diberkati, dikuatkan oleh karena apa yang disajikan. Lampu sorotnya ke sebelah sini. Nah, ini dapurnya saudara. Kalau Anda perhatikan, karena lampu sorotnya ditujukan ke sebelah sini, area yang lain menjadi gelap. Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa di tempat yang gelap ini bukan berarti tidak ada aktivitas loh. Di tempat yang gelap ini tetap ada aktivitas. Yaitu rekan-rekan kita, tim kreatif yang lain, mereka sedang menata entah meja, entah kursi, sofa, atau apapun yang menjadi atribut yang mereka butuhkan, perlengkapan yang dibutuhkan untuk scene selanjutnya. Sehingga setelah selesai dari adegan di tempat ini, mau berlanjut ke sini, sudah ready. Yang saya ingin Anda bayangkan adalah, jika adegan harusnya di sebelah kanan panggung, harusnya bagian sini yang disorot oleh lampu, tapi kita ubah sorotnya. Bukan ke sini, tapi ke sono. Yang ke sini. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi Anda tidak akan menemukan diberkati, Anda tidak akan tertawa, Anda tidak akan tersenyum, Anda tidak akan dibangun. Tetapi Anda akan tanda tanya, ini kenapa orang lagi prepare perlengkapan kok disorot? Dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan itu bisa positif dan negatif dan banyak sekali. 50.000 kan tadi saya katakan. Sorot mana, lampu sorot itu kita tujukan kemana? Padahal apa? Sebab jika apa yang kita sorot adalah hal yang bernilai, kita mengarahkan pikiran kita pada hal yang bernilai, kita bisa dibangun, kita bisa diberkati, kita bisa disucikan, kita bisa dibangun, dibawa kepada pertumbuhan. Di sini. Tetapi jika lampu sorot kita tujukan kepada hal yang salah, kita akan tanda tanya, nggak tahu harus bagaimana, dan lain sebagainya. Arah pikiran kita kemana, itu sangat penting untuk kita menjadi umat Tuhan yang menghidupi pikiran Allah atau menghidupi pikiran manusia. Saya beri contoh ya. Seorang ayah menginginkan mendapat banyak uang dengan alasan untuk membiayai kehidupan keluarganya semakin bertambah besar. Itu kondisinya, kesulitannya, kesukarannya adalah income keluarga ini terbatas sekali, kecil, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Tapi sayangnya pada saat ada masa sukar, bapak ini mengarahkan lampu sorot kehidupannya kepada sebelah kirinya. Dengan berkata, nggak mungkin lah
Ini kerja apaan ya? Kerja kok begini terus? Kebutuhanku banyak, tetapi pekerjaan yang ada tidak ada kompensasi yang sesuai. Aduh, capek aja kerja di tempat ini. Maka pikiran-pikiran yang begitulah yang membuat dia bukan hanya semakin lemah, tetapi dia mengarahkan kepada tujuan yang salah. Pikiran yang salah ini membuat justru dia pulang ke rumah bukan hanya menjadi lelah, tetapi bisa menjadikan keluarganya korban dari kejengkelannya, dari kemarahan tersebut. Kenapa tidak? Kondisi bisa tetap sama, tapi kearahkan pikiran Anda ke hal yang benar, yang bernilai. Aku tahu kebutuhan keluarga kami banyak. Lalu apa ya solusinya? Apa yang aku bisa lakukan dengan waktu yang terbatas ini? Apakah harus cari kerjaan lain? Jika iya, di mana? Jika perlu bertanya kepada siapa? Kapan aku harus melangkah? Alternatif apakah aku perlu kerja tambahan? Kerja di mana dan lain sebagainya. Jika Anda mengarahkan lampu sorot kehidupan Anda pada fokus yang tepat, yang bernilai yaitu solusi kehidupan ini, maka Anda akan menemukan bahwa Anda akan diajak untuk membangun anak tangga dalam hidup saudara menuju kemuliaan. Tetapi jika Anda salah arah lampu sorot kehidupan Anda, maka tidak lain tidak bukan Anda akan gali lubang kuburan Anda sendiri, tancapkan batu nisan di sana dan sudah berakhir dunia Anda. Jika Anda di sini, bangkit dari mati. Bangkit. Ayo bangkit. Sebab lampu sorot kehidupan Anda yang salah lokasinya. Bukan kehidupan Anda yang salah. Kehidupan Anda itu layak untuk diperjuangkan. Sebab Anda diciptakan Allah begitu bernilai. Perbuatan baik dan apa yang baik Tuhan sediakan bagi Anda. Tetapi jika hal baik itu ternyata belum Anda alami. Gara-gara salah lampu sorotnya. Yuk. Berubah yuk. Arahkan kepada hal-hal yang bernilai yuk. Arahkan ke sana. Dan miliki kekuatan di balik kelemahan Anda. Yang kedua contohnya. Ada seorang istri menginginkan hubungan yang baik. Lebih baik kepada keluarganya. Dia menginginkan rumah tangga yang lebih baik. Tapi di tengah keinginan yang dia miliki, lampu sorotnya ditujukan kepada, nggak mungkin. Suamiku nggak mungkin berubah. Nggak mungkin orang seperti ini bisa diberi kesempatan lagi. Bapak ibu saudara sekalian, saya tahu bahwa dalam sebuah rumah tangga kalau terjadi perselisihan, permasalahan tidak selalu mudah untuk menjalaninya. Tetapi jika belum apa-apa, Anda sudah memframe. Padahal Anda belum menjalani. Kalau sudah menjalani, tetaplah usahakan. Jika belum apa-apa Anda terus begini dan lampu sorotnya salah. Tidak heran Anda akan berujung, ya kan? Suami model begini kok diberi kesempatan lagi. Kenapa tidak Anda mencoba untuk fokuskan arah lampu sorot kepada arah yang tepat? Suamiku begini, apa yang aku bisa lakukan untuk merancang hubungan kami lebih dekat? Pembicaraan apa yang harus aku bisa angkat ya dengan pasanganku untuk kami bisa lebih terbuka? Celah-celah apa yang meskipun kecil aku bisa terus taburi sehingga suamiku mengerti bahwa ternyata apa yang aku pandang penting juga untuk ia perhatikan. Langkah-langkah ini akan membuat Anda kepada kemajuan, bukan kehancuran. Setiap kita punya keadaannya masing-masing. Jika Anda mengarahkan pikiran Anda ke hal-hal yang bernilai, maka ketahuilah pemikiran Anda tersebut akan memunculkan sisi-sisi yang terbaik dari diri Anda. Dan jika sisi yang terbaik dari diri Anda sudah bermunculan, bukan hanya bermunculan, tapi berkembang di sini dan sana, Anda akan jadi lebih bijaksana menjalani kehidupan dan tidak mudah jatuh karena sebuah masalah atau berbagai masalah. Dan jika Anda bisa berdiri dan tegak menghadapi semua tantangan, bukan hanya diri Anda yang akan muncul kualitasnya, Anda melihat orang lain pun dalam kehidupan kelemahan dan kekurangan mereka, Anda bisa memunculkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan jika melalui Anda, ternyata yang baik dalam kehidupan seseorang bisa bermunculan. Saudara,
Bukankah Anda terang dunia dan garam dunia? Itu menjadi nyata loh. Hidup orang lain diubah lewat kehidupan Anda. Jika pikiran kita bisa mengeluarkan sisi terbaik atau sisi terburuk, sisi terlemah dalam hidup Anda, mari pikirkan yang terbaik. Mari munculkan yang terbaik. Karena kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai dan mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang bernilai. Saat ini, apa yang sedang Anda inginkan? Apa yang sedang Anda harapkan? Apakah Anda berharap untuk bertumbuh di dalam iman? Apakah Anda berharap bisa mengatasi rasa sakit hati tertentu? Apakah Anda menginginkan keluar dari kebiasaan yang membosankan? Apakah Anda ingin lebih dekat dengan pasangan? Apakah Anda ingin mengembangkan karakter seperti Kristus? Apakah Anda ingin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan anak-anak Anda? Apakah Anda ingin lebih baik secara emosional? Apakah Anda ingin berada di posisi keuangan yang lebih kuat? Ataukah Anda ingin membuat perubahan yang lebih besar di dalam bisnis atau komunitas Anda? Apa yang Anda sedang inginkan? Jika Anda menginginkan sesuatu, saya ingatkan Anda. Yang pertama, bangunlah kembali kehidupan Anda dalam sebuah kesadaran. Apa yang baik yang muncul di dalam benak, itu sudah wajar bukan hanya diinginkan, tetapi ditindaklanjuti dalam tindakan yang nyata. Dan bagaimana hal yang nyata ini bisa terrealisasi? Bangun, kerjakan dengan kekuatan dari Tuhan. Yang pertama dengan cara bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Yang kedua, percaya pada Tuhan dan perintahnya itu tidak menyesatkan. Yang ketiga, hidupi pikiran Tuhan. Bagaimana menghidupinya? Yaitu dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai. Yang kedua, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang bernilai. Sehingga dengan demikian, hidup kita bukan hanya menjadi indah, tetapi kita bisa melihat semua yang baik yang Tuhan beri. Bukan hanya di masa depan dan menjadi angan, saat masa depan itu tiba ke hari ini, kita bisa bersaksi, masa depan yang penuh rancangan damai sejahtera aku miliki. Saya bacakan dari Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpahlah dalam pengharapan. Dan bukan hanya berlimpah-limpah saja di dalam pengharapan untuk mengharap yang baik dalam hidup ini. Karena pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Jika Anda menginginkan banyak hal yang baik dalam kehidupan ini, ketahuilah banyak hal yang baik dalam kehidupan ini sangat mungkin untuk terjadi. Tetapi jika Anda tahu banyak yang Anda ingini, isilah pikiran Anda dengan banyak hal-hal yang mulia, yang adil, yang bernilai. Dan arahkan ke tujuan tersebut. Maka akan jadi. Saya tutup dengan ini. Saya suka menggambar, saudara. Dan momen-momen saya menggambar biasanya di sebuah kertas. Jadi saya gambar. Jika gambar tersebut biasa atau kurang baik atau baik aja, ya sudah. Dan saya suka gambar-gambar yang lucu-lucu. Sehingga apa? Kalau hasilnya itu memuaskan, saya bisa buka lagi sewaktu-waktu. Sehingga saya bisa tersenyum, tertawa, bahagia lihat hasil karya saya. Dan saya melakukannya. Tahukah Anda, sepuas-puasnya saya akan tutup buku tersebut dan beraktivitas kepada hal yang lainnya. Makan, tidur, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu bukan saya. Dan hasil karya Tuhan, masterpiece-nya itu Anda dan saya. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan itu tidak pernah terlalu sibuk untuk mengerjakan yang lain dan mengesampingkan kita. Tahukah Anda,
bahwa setiap waktu matanya tertuju kepada kita. Dan setiap kali ia selalu tersenyum karena kita sebagai hasil masterpiece-nya membawa kepuasan kepada Tuhan. Kita tuh produk yang memuaskan Tuhan. Kita produk surga yang terbaik. Kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Allah suka selalu untuk melihat kita. Karena itu jika Allah selalu suka melihat kita, gak heran kan? Dia mengajar kita untuk memiliki cara berpikir dalam pikiran yang sama. Supaya hal baik yang ia sediakan jadi nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau adalah masterpiece Tuhan. Bersukacitalah. Dapatkan kembali semua yang mulia dalam hidup ini. Amin. Mari kita bangkit dari keterpurukan. Maju, selesaikan setiap tantangan. Karena kita tahu Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi ada sebuah lagu yang saya ajak untuk kita bisa nyanyikan bersama-sama. Sebuah lagu yang mengingatkan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, dan lain sebagainya perlu masuk dalam pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan ini. Sementara lagu ini dinyanyikan, Anda bisa mendengarkan saja. Tidak usah buru-buru mengikuti, dengarkan saja. Nanti saya akan ajak kita bernyanyi bersama. Tapi sementara ini dengarkan saja. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, Mari nyanyikan bersama-sama. semua yang benar, Semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekali lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekarang apa yang Anda akan mau lakukan? Jadilah pelaku firman. Isilah pikiran Anda dengan hal-hal yang bernilai. Sebab pada waktu Anda melakukannya, Anda tak akan pernah dikecewakan. Amin. Haleluya. Jika Anda orang-orang yang bergumul saat ini, dan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan Anda untuk bangkit dari keterpurukan dengan cara berpikir yang benar, dengan melangkah, mengisi hal yang benar dalam hidup ini. Anda orangnya?
Anda kehilangan sukacita pula, tapi sekarang tahu apa yang disebut dengan sukacita dalam Tuhan. Taruh tangan Anda di dada Anda. Saya akan berdoa untuk Anda. Bapa, Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terletak di hati mereka. Dalam nama Yesus, touch them. In Jesus' name I pray. Jamah mereka, sentuh hati mereka. Bukan cuma hati, pada saat mereka mengarahkan pikiran dan mengisi pikiran mereka dengan perkara-perkara yang bernilai. Buat mereka menuai yang baik dalam tindakan mereka. Menuai yang baik dalam hidup mereka. Sebab mereka menabur yang mulia, maka yang mulia pun yang akan mereka terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bukan hanya berperasaan yang bangkit dan antusias, tapi menindaklanjuti pikiran yang ada dengan tindakan yang nyata. Terus menjaga sepanjang hari, setiap hari dengan pikiran-pikiran yang bernilai. Sampai masa depan yang indah, yang cemerlang. Sampai ke hidup mereka dan mereka mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, tetapi firman Tuhan ada di hidup mereka, di hati mereka. Alkitab mereka pegang. Aku memberkati ya Tuhan momen-momen mereka membaca firman-Mu. Momen-momen mereka merenungkan firman-Mu. Menjadi momen yang berharga, bernilai, mendekat kepada Tuhan dan perintahnya. Perintah yang memerdekakan, yang memberi kemenangan. Sehingga hari demi hari akan dibawa tetap naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah damai sejahtera ini menyertai-Mu. Dari Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang mati di kayu salib, memberi masa depan di dalam kebangkitannya untuk hidup saudara. Masa depan ia pegang dan masa depan yang penuh harapan milik Anda. Percayalah dan terimalah. Sebab tuntunan dari Roh Kudus selalu tersedia untuk Anda berjalan di dalam jalan yang kemenangan. Biarlah damai sejahtera dan kemenangan ini Anda terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.